wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Roh Kudus yang datang kepadaku, mengajarkan kepadaku, membimbing kepadaku, dan sungguh Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hal tersebut. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu Roh Kudusku yang mengajarkan aku. Sedangkan roh yang ada pada diri Anda menutup akal Anda. Tadi saya sudah menyatakan panjang lebar. Yesus ditanya, apa tanda-tanda kedatanganmu guru? Langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tidak bercahaya. Aku nampak di langit dan seluruh manusia di bumi akan melihatku. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda itu ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Apa jawaban saudara? Aku tak sanggup menjawab. Kenapa demikian? Karena Anda berada dalam kuasa iblis. Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad dan kaumnya, kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Apakah Anda masuk dalam kategori pendusta? Ketika Anda tahu jawabannya, tapi Anda mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mau jawab, apakah itu termasuk Anda? Berdasarkan Al-Quran, tanazzalu ala kulli afakin athim, iblis datang kepada para pendusta. Jadi yang menutup akal Anda, membuat lidah Anda kaku, kemudian adalah iblis untuk menjawab dengan jujur. Tapi tak apa, masih ada waktu. Mungkin masih banyak oksigen jatah Anda untuk hidup di dunia ini. Masih banyak beras yang Tuhan siapkan untuk masuk ke dalam lambung saudara. Masih ada udara yang disiapkan Tuhan untuk Anda hirup. Masih ada matahari yang Anda harus lihat untuk Anda nikmati hidup sebelum Anda mati. Maka jadikan itu kesempatan emas untuk meraih kemenangan keluar daripada lingkaran syaitan. Silakan. Mungkin ada yang lain. Masya Allah, barakallah Gurunda. Ya, Bang Mi, gimana? Ada tanggapan kalau kayak tadi mulu jawabannya kagak usah lah. Gimana Bang Mi? Saya tidak bisa menanggapi lagi. Udah nyimak dulu aja, belajar Bang Mi, baca lagi biblosnya, udah nyimak aja. Pak Martin, coba buka mute-nya Pak Martin. Ayo. Makasih saudara Mi. Doa saya buat untuk saudara supaya sehat selalu Bang. Amin. Silakan. Makasih. Siap. Pak Mi. Ada aja. Silakan Pak Martin, silakan ditanggapi Pak Martin, silakan. Apa yang harus ditanggapi nih? Mati meja. Entahlah telinganya di mana ini. Nonton gak jelas. Pak Martin nyimak nggak dari tadi? Nyimak. Kan banyak yang diomongin, kan banyak. Yang mana dulu yang ditanggapi? Bebas lah, serasa suka-suka Pak Martin lah, silakan. Utamanya tentang roh-roh itu yang barusan. Jadi kalian ini sesuka hati ya mengambil istilah Quran, terus maknanya di belokkan. Nggak boleh. Silakan Roh Kudus pembahasan lanjut. Bang, barusan aja dia bilang dia mengaku mendapatkan Roh Kudus, gitu loh. Itu benar atau enggak gitu loh? Ini gimana Bung Zumi ini nyambung kagak? Baik. Kalian kan nggak percaya Roh Kudus. Kenapa bisa ngomong seperti itu gitu? Ya simak dulu Pak. Pasang kupingnya baik-baik Pak. Simak. Lanjut Bang Joma Fadhol. Iya baik. Jadi gini Bung. Sebelumnya teman-teman yang ada di bawah 2,8 manusia mata memandang ini, silakan kalau mau berinfak, bersedekah berupa gift kepada saudari kita yang ada ini di Palestina ya. Ya, Gurunda di Rafah. Kamu nggak percaya Roh Kudus, tapi kamu mengakui kamu bentar. Dia di Rafah Palestina. Sabar. Oh di Palestina. Silakan sahabat-sahabat Muslim. Kelihatannya adik kita ini lagi hidup di bawah tenda ya, di mana beliau. Sabar Bang. Habis ini kita bahas. Silakan adik-adik saya yang ada di bawah, anak-anak saya, saudara-saudara saya Muslim,
berikan infak sedekah yang terbaik kepada saudara kita yang ada di Palestina. Beliau ada di sini mengharapkan bantuan kepada kita semuanya, uluran tangan kepada kita semua. Coba Anda bayangkan kalau kita yang lagi sedang berpuasa tiba-tiba negara kita ini dibombardir dengan bom, ya, tak bisa kemudian ibadah dengan sempurna, tidur tak nyenyak, dan seterusnya, ya. Adik kita ini mendoakan kita, masya Allah, masya Allah. Silakan sahabat-sahabat Muslim yang ada di Indonesia ini memberikan infak terbaik di bulan suci Ramadan kepada anak kita yang ada di Palestina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Silakan. Oke, saya masuk kepada pertanyaan saudara. Kenapa saudara mengatakan bahwa saudara mendapatkan bimbingan Roh Kudus? Yes. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Sabar dulu kawan, sabar. Ya. Boleh enggak diskusi, Anda bertanya saya menjawab? Saya tegaskan dulu Gurunda, Pak Martin, Anda ngoceh-ngoceh ketika Gurunda lagi ngomong, saya turunkan Anda. Anda tidak bisa kondusif. Simak dulu baik-baik. Kalau Anda manusia, dengarkan dulu. Baru setelah selesai Gurunda bernarasi, berbicara, baru Anda ngomong gantian. Simak dulu. Narasinya udah ngawur. Iya, udah dengarkan dulu. Ya, saya membahas tentang iman saya kok jadi ngawur ya? Kok Anda lebih tahu daripada saya? Saya yang bisa Al-Quran. Kamu aja tidak mengakui Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Yang ada di Kristen itu pneumahotheos atau pneumahagios. Pneumahagios itu artinya apa? Hantu suci. Dalilnya apa? Dalil. Qul nazzalahu ruhul kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqqa. Sekarang saya minta dalil dalam original teks kitabmu Yunani, ada nggak kata Roh Kudus? Ada nggak? Ada Roh Kudus dalam bahasa Yunani, ada? Ada. Hanya Kristen di Indonesia ini yang pandai-pandaian mengambil dua kata dari Quran, yaitu Roh Kudus. Di luar Indonesia orang Kristen tak mengenal Roh Kudus. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang berikan infak sedekahnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Melihat anak kita ini tersenyum, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, berikan keselamatan kepada beliau ya Allah dan keluarganya dan saudara-saudara kami Muslim yang ada di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu kawan, Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Di Bibelmu adanya apa? Pneuma hagios. Artinya apa pneuma? Pneuma itu hantu, hagios itu murni. Artinya yang ada dalam kitabmu itu adalah hantu murni. Belajar original teks. Masuk ke Indonesia, kitab Belanda itu baru niru-niru Roh Kudus biar dianggap seperti ajaran Islam. Saya jelaskan pertanyaan saudara ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 seterusnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Nazala bihi ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu. Agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Itu kitab suci saya yang menerangkan itu. Jadi Anda tidak bisa membantah. Maka ketika kemudian kami mengajarkan tentang ajaran Roh Kudus, yang menjadi dasar pijakan kami adalah Al-Quranul Karim. Itu Roh Kudus. Lah kamu Roh Kudusmu yang mana? Yang masuk ke dalam tubuhnya Sambo. Al-Quran itu Kutanya dulu. Apa ditulis? Yang datang ke dalam diri Sambo, yang membunuh sesama Kristen itu roh apa yang masuk ke dalam tubuhnya? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, Anda mengenal pendeta Joshua Teu. Pendeta Joshua Teu kisru dengan pendeta Sarah, ribut tentang tai lalat. Saya tanya samamu, benarkah pada diri Joshua Teu dan pastor Sarah itu ada Roh Kudus? Hah? Ribut tentang tai lalat yang ada di nonot? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jadi saudara, kalau Roh Kudus itu bekerja di Kristen, bukan bekerja di kitabnya, maka Kristen tidak perlu sekolah. Apain sekolah? Roh Kudus ada dalam dirinya kok.
Yang benar itu Roh Kudus itu datang mewahyukan sebuah ilham, pengajaran ketetapan hukum-hukum kepada nabinya, nabinya yang menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Maka hafalan dan tulisan ini kemudian tersebar ke seluruh penjuru bumi, yang mengimaninya disebut Islam. Maka Roh Kudus datang mengajarkan sebuah aturan-aturan main dalam kehidupan kepada para nabi, tidak berupa kitab, tidak berupa buku, tidak berupa lembaran, tetapi berupa ilham, kalimat-kalimat suci yang didatangkan dari langit, kemudian disampaikan kepada para nabi, nabi menyampaikan kepada pengikutnya, pengikutnya menuliskan dan menghafalkan. Pahami itu. Sedangkan kalau Anda mengatakan kamu punya Roh Kudus, apa pula punya Roh Kudus? Antar sekte satu sama lain cakar-cakaran. Mana Roh Kudusnya yang betul? Lah, di Islam memang nggak cakar-cakaran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Kan Roh Kudusnya menuangkan, sabar. Roh Kudusnya menuangkan segala kebenaran itu di dalam sebuah kitab bernama Al-Quran. Kalau umat Islam bertentangan satu sama lain, mereka kembali kepada Al-Quran. Kalau orang Kristen bertentangan sama satu sama lain, kembali kepada siapa? Ayo, kembali kepada siapa? Golongan hanya satu. Kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Kalau Kristen dan Kristen bertentangan, kembali kepada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan apa? Yang benar adalah Advent, tidak makan babi. Roh Kudus pada Katolik dan Protestan mengatakan boleh makan babi. Roh Kudus yang benar yang mana? Yang tidak boleh makan babi atau yang boleh makan babi? 73 golongan, hanya satu yang dipilih. Yes, betul. Betul. Betul itu. Yang satu ini, yang satu ini yang berjamaah. Yang berjamaah ini yang kembali kepada Al-Quran. Betul. Karena Roh Kudusnya bekerja di Al-Quran. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah pasti selamat. Nah sekarang Roh Kudus yang ada di Kristen, satu membolehkan makan babi, satu tidak membolehkan. Roh Kudus yang benar yang mana? Jawab. Apakah Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran. Saudara kalau belum sanggup untuk berdiskusi dengan Bang Suma, cari yang level bawah seperti Pak Bom Bom, seperti RK, seperti yang lain. Jangan ke Bang Suma, ketinggian. Anda belum sanggup untuk berhadapan dengan saya. Anda ke gereja biasa, turunkan celana pendeta, celop, jilat tanganmu, mudah-mudahan Anda kemudian bisa siuman dari kesalahan. Demikian. Barakallah ikhwan fillah ya, luar biasa memang kalau Gurunda yang berbicara. Barakallah semuanya ya, ya senang sekali tuh. Pas Pak Noah, selamat siang Bro Noah. Ya, siang bro, siang. Mati Lo lagi di pasar atau lagi di rumah bro? Ya, saya hari-harinya di pasar bro. Oh di pasar, tapi kira-kira memungkinkan untuk diskusi nggak? Jangan sampai lo di pasar kita ngomong di sini lo gak dengerin. Ya, secara singkat-singkat aja. Tuh. Tidak usah bertele-tele. Barangkali Anda mau menanggapi, tadi Anda udah lama nyimak di bawah, saya lihat. Silakan, Bro. Belum, saya baru nyimak saya. Sahabat Muslim, silakan dilanjutkan infak sedekahnya ya ke anak kita ini ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Muslim yang memberikan infak sedekah berupa gift kepada ananda kita yang ada di Palestina, begitu anak antum lahir, wajahnya mirip dengan anak kita ini, ya minimal hidungnya ya. Pasti ibu-ibu ini pingin kali anaknya hidungnya mancung kayak Pak Bom Bom. Ya, silakan Anda give, berdoa, mudah-mudahan anak Anda itu bisa kemudian ya secantik parasnya daripada anak kita yang ada di Palestina ini. Masya Allah. Amin. Silakan sambil kita berdiskusi. Ya, Bang Juma, sebelum dilanjut Bro Noah. Ya, gimana Bangku Bang Dewa? Silakan Bang Dewa. Dewa juga ngemis follower dong, ngemis follower. Ya, oh kalau ini jangan sampai kalian nanti punya anak mirip sama dia. Ya, kalau anak antum ya. mirip sama dia ini berarti sama dengan pendeta Carolina. Siapa? Carolina. Berarti kayak Indomie. Carolina. Nah ini akun yang baru. Dewa minta di follow ya, Ikhwan Pillah ya. Dan silakan infaknya dilanjut.
Lihat betul kata Bang Juma, lihat senyumnya ya, betapa cantik, betapa lugunya, betapa lucunya. Dulu Bang Juma kira-kira lucu nggak kayak gini wajahnya Bang Juma? Dulu Nggak mungkin ya. Enak pasti. Dulu waktu saya bayi mirip waktu saya bayi onta tapi lemah. Jempolnya mirip. Pandai-pandaian kau tanya aku pula. Bang Dewo. Kau sudah lihat hidungku kayak pelepah pisang, kau tanya lagi mirip. Cari masalah emang kau. Bulan puasa bukannya damai malah cari ribut. Kamu gak lihat itu hidungnya kayak mirip hidungnya Pak Bom Bom, bilang pula kayak hidungku. Ada saja. Tukar tambah bisa nggak hidungnya nih? Tukar tambah. Tukar tambah. Masya Allah. Siap, Iwan Pilah ya, Barakallah untuk semuanya. Ukhti Rahab, anti tatbauni, ukhti guli. Terima kasih saudaraku semua, fadhal. Terima kasih. Terima kasih saudaraku semua. Masya Allah. Ya sama-sama anandaku yang Jamila. Masya Allah. Afwan ya, Ukhti Rahab, afwan, anti atas kutu. Afwan ya. Lanjut Bro Noah. Ukti, anak antum ya. Ya, silakan dilanjut. Anak antum. Iya gimana Bro Noah, tanggapan Anda tentang Roh Kudus ini? Aduh, gabrul ini Noah, ini kagak jelas. Kenapa dengan Roh Kudus, Bro? Iya, coba dipaparkan dulu aja, karena kasihan dari tadi Gurunda sudah banyak menjelaskan. Tapi karena memang mungkin Anda tidak menyimak tadi, jadi sekarang jelaskan aja menurut Anda seperti apa. Silakan nanti diluruskan oleh Gurunda. Silakan. Ya, saya rasa tidak ada yang perlu dijelaskan ya. Roh Kudus itu ya adalah roh kebenaran, roh kehidupan. Iya, jadi gini, di Kristen itu kan tak ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu nanti ngambilnya di Indonesia. Di luar Indonesia mereka tidak mengenal Roh Kudus. Yang mereka kenal itu adalah pneuma hagios ya. Kemudian yang perlu ditanamkan, tiba saatnya kemudian saudara-saudara Kristen di Indonesia ini dipahamkan bahwa penyesat yang datang setelah anak Maria itu terangkat ke langit itu bergelar Yesus Kristus. Tahun 52 Paulus menulis kitab Galatia, mengaku bertemu dengan sosok bernama Yesus dan itu bukan manusia. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Dan Yesus anak Maria yang adalah manusia berpesan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus, di mana penyesat bernama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Hari ini Kristen sedunia adalah pengikut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus berpesan kepada Bani Israel agar jangan ke bangsa lain. Dia bahkan mengaku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi muncul kemudian sosok Yesus lain yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu jelas bukan Yesus anak Maria, tetapi yang diduga sebagai penyesat. Demikian sementara, silakan. Baik. Itu kan menurut pengertian Bang Zuma. Iya, bukan berdasarkan Alkitabiah, kan? Kan oh, sudah itu Bible yang jelaskan. Silakan. Kan sudah jelas bahwasanya bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu menolak Yesus karena yang mereka harapkan itu adalah kedatangan seorang raja seperti Daud, Salomo. Tetapi yang datang bukan seorang raja seperti mereka yang mereka inginkan, yang mereka gambarkan sebagai bentuk penyelamatan di atas penindasan yang dilakukan oleh bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel di zaman itu. Makanya secara mentah mereka itu tidak meyakini dan mereka itu menolak mentah-mentah bahwasanya Yesus itu adalah seorang raja, seorang sang penyelamat. Kan begitu. Jadi wajar saja dong ketika Yesus menyatakan dirinya, dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan, memberitakan kabar baik itu ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa murid-muridku. Wajar karena apa? Karena dia sudah ditolak. Seharusnya tempat tujuannya itu hanyalah bangsa Yahudi.
Karena yang memang untuk diselamatkan pada saat itu adalah bangsa Yahudi. Tetapi ketika ditolak ya, berita ini dialihkan ke seluruh dunia. Salahnya di mana? Ayo silakan. Oke. Baik. Jadi di dalam pengakuan Yesus bahkan berdasarkan kepada Bible. Jadi Bible ini bukan firman Tuhan ya, teman-teman. Bible ini hanya kalau yang PL itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang sudah mengalami banyak revisian. Sedangkan perjanjian baru milik Kristen ini bukan kemudian firman Tuhan, tetapi catatan-catatan sejarah yang dituliskan oleh penulis-penulis yang tidak dikenal, dan tidak ada indikasi sahihnya penulisan itu adalah merupakan intisari daripada sabda Yesus kepada para penulis. Mereka menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, di antara data yang muncul di buku tersebut, kita lihat dalam Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang, saya baca ulang. Mudah-mudahan kalau saudara Noah tidak bisa tembus pemahamannya ini, ada saudara Kristen yang bisa kemudian paham. Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Titik. Ketika dikatakan Lukas seperti itu, bahwa dia adalah raja untuk keturunan Yakub, Yesusnya kemudian datang menceritakan di dalam pengajarannya dia kepada Bani Israel, Matius 21 nomor 43, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan yang tadinya Yesus untuk Bani Yakub itu diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Kerajaan Vatikan sudah pasti bukan kerajaan Allah. Kerajaan Inggris sudah pasti bukan. Kerajaan Belanda sudah pasti bukan. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini kerajaannya tidak berkesudahan dan kerajaannya tetap gilang gemilang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jadi kerajaan yang datang kepada Yesus diberikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerajaannya tidak pernah singgah kepada non-Yahudi. Kerajaannya langsung diberikan kepada dia yang kemudian menghasilkan buah-buah kerajaan tersebut. Dan ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu selaras dan tidak ada pertentangan. Yang menjadikannya pertentangan di dalamnya adalah ajaran Kristen yang bukan Bani Yakub tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi ketika kemudian Tuhan mempersiapkan kerajaan Nabi Isa diambil alih oleh Nabi Muhammad, di antaranya muncul kemudian Yesus palsu yang mengajarkan menuhankan Yesus, dan pengikutnya diduga disebut Kristen. Silakan. Gimana, Bro Noah, coba dibuka mute-nya, Bro. Jangan sampai Anda gak nyimak. Noah, Bro. Kan bener kata gua juga Noah ini. Oh, oke. Oke, nyimak nggak Noah? Jangan oke-oke doang, nyimak. Saya simak. Oh ya, Saya bagus. simak. Lanjut. Oke. Berarti Abang Zuma membaca Alkitab, berarti Abang Zuma sama berpikiran dengan orang bangsa Yahudi, bahwasanya seorang raja yang harus datang itu adalah raja seperti Daud ataupun Raja Salomo yang dimaksudkan oleh bangsa Yahudi.
Sementara di Matius 28, ya, di Matius 28 ayat 18, Yesus berfirman bahwasanya segala kekuasaan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan main, Bang, bukan main tanggung lagi rajanya. Siapa yang bisa berkuasa di sorga dan di bumi? Apakah dia bukan raja? Bahkan saya seorang ayah gitu ya, seorang bapak, saya ini raja di rumah saya. Apalagi dia yang diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Itu melebihi dari Raja Daud, melebihi dari Raja Salomo, melebihi dari raja-raja yang diharapkan oleh bangsa Yahudi itu sendiri. Tetapi kenapa? Kenapa mereka menolak? Karena mereka hanya menggunakan akal pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mengerti apa maksud Tuhan. Makanya segala sesuatu di Yohanes 16 ayat 23-24 ya, segala sesuatu itu telah diberikan atas nama Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita minta itu diberikan atas nama Yesus Kristus. Makanya banyak orang-orang Kristen, Anda perhatikan mungkin mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Keluar kau roh-roh jahat dari tubuh si ini misalnya. Itu menggunakan nama Yesus. Karena apa? Karena dia raja di atas segala raja. Bukan berarti raja itu harus punya mahkota, duduk di kursi kerajaan, punya harta melimpah, emas. Bukan itu, Bang. Begitu. Jadi mungkin Anda salah menafsirkan ya, Bang Sumaya. Oke, silakan. Ya, saudara jawab dulu. Sebelum kita mengerucutkan, apakah Yesus menubuatkan penyesat muncul bergelar Yesus Kristus atau tidak? Itu dulu. Oh, tidak dong. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tidak ada dikatakan bahwasanya akan muncul penyesat bernama Yesus Kristus. Silakan Anda baca. Gimana? Di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya, terus bukan terus. Bagaimana? Apakah Yesus meminta muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Dia akan menyesatkan banyak orang. Baik. Di sini dikatakan bahwasanya waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Baik, yang kami gunakan di sini adalah nama Yesus, ya, bukan mengatakan kami ini adalah Mesias. Kami menggunakan namanya untuk hal-hal yang baik, bukan untuk mengatakan diri kami ini adalah Mesias. Anda harus paham konteks ayat ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Berarti kan yang berkata itu kan mengaku dirinya Mesias. Sementara kami tidak. Kami tetap memakai nama Yesus, tapi kami tidak pernah mengatakan diri kami ini Mesias. Anda harus paham, Bang, konteksnya, Bang. Oke. Silakan lanjut. Oke. Berarti Anda sudah mengiyakan bahwa ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Betul? Abang salah. Saya sudah katakan, contoh ya. Di dalam nama Yesus, keluar kau roh-roh jahat dari tubuh Zuma. Saya katakan begitu. Saya tidak mengatakan saya ini Mesias. Kan di sini. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus salah. Orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Kami kan tidak akulah berkata, Kristus. Emang saya ada berkata Berarti, akulah Yesus? Menurut Yesus, ada nggak orang yang akan datang mengaku Kristus? Tidak ada yang berarti Yesus bohong. Kenapa? Berarti Yesus bohong. Kenapa? Yesus bohongnya maksudnya bohongnya gimana, Bang? Nah, dia kan Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang mengatakan dirinya akulah Kristus." Ada nggak atau tidak ada? Kedatangan itu ada, tetapi hanya Rasul Paulus. Orang itu mengaku nggak Kristus? Siapa?
Mengaku nggak Kristus penyesat itu? Yang difirmankan oleh Paulus bahwasanya dia bertemu dengan Yesus Kristus, ya itu benar adanya. Enggak, yang saya tanya Yesusnya berpesan kepada Bani Israel muridnya. Bukan kepada Paulus dia berpesan, kepada muridnya Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Menurut Yesus, akan datang itu ada nggak yang akan mengaku Yesus Kristus? Ya tidak ada dong. Berarti Yesus bohong? Tidak ada, memang tidak akan ada. Berarti Yesus bohong? Akan datang. Akan datang. Enggak ada bang. Dia datang kedua kali. Berarti Anda membantah Yesus. Mana yang betul ini? Yesus atau Anda? Iya, datang kedua kali itu benar. Enggak. Penyesat akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu bohong? Itu tidak ada. Sekarang belum ada. Mati meja. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu bahwa akan datang penyesat mengaku nama Yesus bergelar Kristus? Anda percaya nggak? Percaya, tetapi dia hanya Alhamdulillah. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab yang diminta waspada di situ siapa? Gimana? Yang diminta waspada di situ siapa? Ya kami. Inilah penyesatnya. Udah Dinda Abuya, saya izin ibadah dulu. Kalau pembohong pendusta kayak gini mah bukan level saya. Silakan saya ibadah dulu. Terima kasih saudara atas kebohongan saudara Noah. Teman-teman yang masih mau berimpak, silakan ke adik kita ini, ke anak kita ini. Saya ibadah 10 menit sampai 15 menit insya Allah ya. Jangan bilang Bang Handi kalau Bang Suma itu pamit pasti 6 hari ke depan baru muncul. Enggak, saya ibadah sejenak, habis itu kita muncul lagi. Silakan. Noah pembohong. Baik, monitor. Jadi saya perjelas sekali lagi ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Kan begitu. Jadi kita Kepada siapa dia ngomong Noah? Jadi Noah. Yesus kepada siapa dia berbicara? Bentar. Jadi di sini Noah. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus sedang berbicara? kepada siapa yang mendengarkan dia, Pak? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Ya, kamu ini kan ya punya arti luas. Kamu ini lebih dari satu. Dasar pembohong. Inilah dia. Memang untuk menerima dia. kebenaran itu sangat sulit ya, Pembohong. Bang Chan. Tapi kalau untuk mentertawakan kebenaran itu sangat gampang. Inilah kalian nih. Jangan keluar bagi kalian selain berbohong kan jadinya kan. Enggak, Bang Chan ya. Itu realita. Saya ulang. Noah, sebentar, santai saya. Noah, santai. Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini ya siapa yang mendengarkan di situ ya, itulah mereka. Siapa? Ya, di situ kan tidak dituliskan siapa kan gitu ya. Yang pastinya karena murid-muridnya selalu berdampingan dengan yang pastinya karena murid-muridnya ini selalu berdampingan dengan Yesus, berarti secara otomatis hal yang pertama yang mendengarkan itu adalah murid-muridnya. Ya, mungkin murid-murid bagus, mulai lurus. Mulai bisa dibatak Abu ya. Oke. Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Oke.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Saya sudah katakan, yang pertama sekali kata kamu ini menyatakan itu lebih dari satu orang, kan gitu. Kamu dan mereka itu lebih dari satu orang.